Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sinliana Maharani Priyono dari kelompok 1 kelas 96 pengen mempresentasikan makalah yang bertema masuknya tenaga kerja asing di Indonesia yang berjudul Peluang dan Tantangan Masuknya Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Pelajaran Pendidikan Pancasila. Di kelompok aku ada Sabrina Maulida Hidayah, Nadia Zahra Nafisa, Biagi Rangga Saka Pragata, Ananda Fadlan Alfareza. Di dalam makalah aku ada bab 1 yang berisi pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 pembahasan, dan terakhir bab 4 penutup. Pada bab 1 latar belakangnya, globalisasi telah menjadi kekuatan utama yang mendorong perubahan dalam berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Salah satu dampak nyata dari globalisasi adalah masuknya tenaga kerja asing ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menarik perhatian banyak perusahaan internasional dan investor yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Tenaga kerja asing membawa peluang berupa transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, kehadirannya juga menimbulkan tantangan seperti peningkatan persaingan bagi tenaga kerja lokal dan masalah integrasi sosial. Rumusan masalah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, apa saja peluang yang dihadapi Indonesia dengan masuknya tenaga kerja asing ke pasar tenaga kerja lokal? Masalah yang kedua, apa saja tantangan dan masalah yang timbul akibat meningkatnya jumlah tenaga kerja asing di Indonesia? Dan terakhir, masalah ketiga, bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi dan mengatur masuknya tenaga kerja asing? Penelitian ini bertujuan untuk menilai peluang ekonomi, mengidentifikasi tantangan, dan menganalisis kebijakan pemerintah terkait tenaga kerja asing. Manfaatnya meliputi kontribusi teoritis pada ilmu ekonomi dan manfaat praktis berupa peningkatan kesadaran akan dampak sosial ekonomi globalisasi. Pada bab 2, pengertian globalisasi. Globalisasi merupakan sebuah fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan menjadi bagian dari proses masyarakat itu sendiri. Globalisasi diambil dari kata global yang bermakna universal atau umum. Secara fisik, globalisasi ditandai dengan perkembangan kota-kota yang menjadi bagian dari jaringan kota dunia. Jadi, pada hakikatnya, globalisasi adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain, dan akhirnya menjadi pedoman dan kesepakatan bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Pengertian tenaga kerja asing. Pengertian tenaga kerja asing atau TKA singkatannya adalah warga negara asing yang memiliki visa dan bekerja di Indonesia. Tujuan penggunaan tenaga kerja asing ialah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal, serta sebagai tahapan dalam mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran tenaga kerja asing. Pengaturan nasional mengenai tenaga kerja asing. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Undang-undang ini mengatur tentang ketenaga kerjaan. Dalam undang-undang ini dijabarkan tentang penggunaan tenaga kerja asing yang disebutkan dalam pasal 43 bahwa setiap pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau penjabat.
tenaga kerja asing yang ditunjuk oleh pemberi kerja TKA dan dipersiapkan untuk menjadi pendamping tenaga kerja asing yang diperkerjakan disebut tenaga kerja asing pendamping TKA. Pengaturan nomor 2, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan pemerintah ini menjelaskan tentang ketentuan dalam penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, hingga tata cara permohonan, penerbitan, pengesahan, dan juga perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja asing. Pengaturan nasional mengenai tenaga kerja asing atau TKA menegaskan bahwa setiap pemberi kerja dilarang memperkerjakan orang asing tanpa izin dari menteri maupun penjabat. Pada bab 3, tenaga kerja asing sebagai peluang di Indonesia. Adanya tenaga kerja asing memungkinkan untuk tetap kompetitif dengan memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang dinamis. Di Indonesia, kehadiran tenaga kerja asing tentu menjadi sebuah peluang besar yang dapat dimanfaatkan keberadaannya. Berikut adalah peluang dari adanya tenaga kerja asing di Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan industri dan teknologi. Perusahaan teknologi asing yang berinvestasi di Indonesia sering membawa serta tenaga kerja asing dengan keahlian khusus untuk mendukung operasional dan transfer teknologi. Banyak startup teknologi yang berkembang pesat di Indonesia membutuhkan tenaga ahli yang berpengalaman, yang kadang sulit ditemukan di pasar tenaga kerja lokal. Peluang yang kedua, transfer pengetahuan dan teknologi. Tenaga kerja asing dapat membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal melalui transfer pengetahuan dan teknologi, pengalaman dan perspektif global yang dibawa oleh tenaga kerja asing dapat mendorong inovasi dalam perusahaan teknologi. Peluang yang ketiga, keahlian dan keterampilan khusus. Beberapa posisi khusus di industri teknologi mungkin memerlukan keahlian yang sangat spesifik yang belum banyak tersedia di Indonesia, sehingga kehadiran tenaga kerja asing menjadi penting. Dan peluang yang terakhir adalah meningkatkan investasi di Indonesia. Dengan adanya tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia, maka diperkirakan terjadinya peningkatan investasi di Indonesia. Hal ini juga diperoleh dari hasil perekrutan tenaga kerja asing tersebut. Tenaga kerja asing juga bisa menjadi tantangan bagi Indonesia. Tentunya keadaan tenaga asing juga merupakan tantangan tersendiri karena kehadiran mereka menjadikan peluang kerja menjadi semakin kompetitif. Berikut tantangan dari adanya tenaga kerja asing. Yang pertama, regulasi dan kebijakan. Proses perizinan kerja dan administrasi lainnya bisa menjadi hambatan bagi tenaga kerja asing. Regulasi yang ketat dan birokrasi yang rumit dapat memperlambat perekrutan. Tantangan yang kedua, perbedaan kemampuan. Tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal memiliki perbedaan kemampuan yang dapat membedakan persaingan ketat. Jika tenaga kerja lokal tidak mampu bersaing, maka lapangan kerja akan semakin penuh terisi dengan para tenaga kerja asing. Tantangan yang ketiga, biaya yang lebih mahal. Memperkerjakan tenaga kerja asing biasanya lebih mahal dibandingkan tenaga kerja lokal, termasuk biaya gaji, akomodasi, dan tunjangan lainnya. Perusahaan harus mempertimbangkan apakah investasi pada tenaga kerja asing sepadan dengan keuntungan yang didapat. Tantangan yang keempat, adaptasi budaya. Tenaga kerja asing mungkin menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan budaya bekerja dan kehidupan di Indonesia, yang dapat mempengaruhi produktivitas dan integrasi tim. Hambatan bahasa dan komunikasi bisa menjadi tantangan dalam kolaborasi tim. Dan tantangan yang terakhir adalah resistensi lokal. Ada kemungkinan resistensi dari tenaga kerja lokal yang merasa peluang pekerjaan mereka diambil oleh tenaga kerja asing. Perbedaan budaya dan gaji kerja bisa menimbulkan gesekan antara tenaga kerja asing dan lokal. Poin selanjutnya pada bab 3 adalah keadaan tenaga kerja asing di Indonesia. Kondisi tenaga kerja lokal di Indonesia sendiri umumnya kecil, tidak sepenuhnya terorganisir, dan bersifat regional. Hal ini disebabkan oleh pembatasan persyaratan undang-undang ketenaga kerjaan.
Menurut survei tahunan tahun 2010 tentang pelanggaran hak-hak serikat buruh di Indonesia, laporan menunjukkan tidak ada perbaikan yang dilakukan terhadap permasalahan yang melanda gerakan serikat buruh selama bertahun-tahun. Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, dilaporkan bahwa masuknya tenaga kerja asing di Indonesia semakin kian meningkat, rata-rata tumbuh 7% per tahun, yang dimulai dari tahun 2014 sebanyak 73.624 jiwa. Menghimpun data Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat sekitar 121.206 tenaga kerja asing di Indonesia pada tahun 2023 lalu. Adapun jumlah tersebut terus mengalami kenaikan sejak tahun 2021. Akibat dilihat lebih lanjut, maka mayoritas pekerja asing berasal dari Tiongkok dengan total 57.738 pekerja. Sisanya juga berasal dari Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. dan India. Sementara itu, hampir sebagian tenaga kerja asing memiliki tingkat jabatan profesional seperti konsultan, jabatan, manajer, direksi, hingga komisaris. Poin selanjutnya dari bab 3 adalah perbandingan jumlah tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal tidak sebanding. Isu tentang tenaga kerja asing sejatinya kian menghangat setelah diberlakukannya Peraturan Presiden Perpres nomor 20 tahun 2018. Adanya Perpres tersebut menimbulkan banyak persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa Indonesia kebanjiran jutaan tenaga kerja asing. Sebagian pendapat menilai bahwa peraturan tersebut akan mengancam keberadaan tenaga kerja lokal. Namun sebaliknya, pemerintah berpandangan bahwa Perpres untuk mendorong investasi di tanah air. Penggunaan tenaga kerja di Indonesia membawa dampak yang sangat besar, baik yang berdampak pada sektor ekonomi, industri, dan yang paling berdampak atas keberadaan tenaga kerja asing adalah tenaga kerja Indonesia. Jika melihat dari semua sektor secara utuh, pola fluktuasi kenaikan tenaga kerja asing dan tenaga kerja asal Indonesia cenderung lebih tinggi tenaga kerja asing. Akan tetapi, jika dilihat dari polanya, fluktuasi jumlah tenaga kerja asing tidak memiliki persamaan dengan jumlah tenaga kerja asal Indonesia. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN atau Bappenas, Pungki Sumadi menyampaikan perbandingan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia dengan sejumlah negara di sekitar Asia Tenggara. Berdasarkan data yang dipaparkan Pungki dalam rapat panja pengawasan dalam Komisi 9 DPR, diketahui jumlah tenaga kerja asing di Indonesia lebih sedikit dibandingkan negara tetangga apabila dilihat dari rasio perbandingan. Pungki menyatakan bahwa di setiap 2.880 pekerja Indonesia ada satu tenaga kerja asing. Sementara untuk rasio tenaga kerja asing di negara sekitar, perbandingannya cukup jauh. Misalkan saja Malaysia dan Singapura, masing-masing rasio TKA mereka 1:12 dan 1:2. Artinya, ada satu tenaga kerja asing di setiap 12 pekerja lokal Malaysia dan satu tenaga kerja asing di setiap 2 pekerja warga Singapura, menurut Pungki. Poin selanjutnya dari bab 3, tenaga kerja asing sebagai penyebab tingginya pengangguran di Indonesia. Jumlah tenaga kerja asing yang meningkat dari tahun ke tahun membantu perusahaan untuk menghemat biaya dengan memperkerjakan tenaga kerja asing dengan skala gaji yang lebih rendah. Namun, hal ini menyebabkan tingkat pengangguran meningkat di kalangan pekerja lokal dan pada saat yang sama, ketidakpastian mungkin terjadi dengan meningkatnya aktivitas seperti kejahatan, budaya, dan pemogokan ilegal. Selain itu, hal ini akan menjadi tantangan bagi Indonesia dalam mempersiapkan negaranya menuju negara berpendapatan tinggi. Globalisasi telah memberikan tekanan terhadap keamanan kerja di sejumlah negara. Para pekerja telah tergusur karena adanya pergeseran di perusahaan-perusahaan yang tidak lagi menjadi pilihan bagi para pekerja lokal. Hal ini telah menciptakan posisi kompetitif di pasar dunia dan juga oleh posisi negara-negara dalam pembagian kerja internasional. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa per Februari 2024 tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,82% atau semenjak 7.150.000
195.000 orang. Sementara itu, 95,18% atau 1.402.179.000 orang tercatat sebagai penduduk yang bekerja. Dan poin terakhir dari bab 3 adalah kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatur tenaga kerja asing. Pemerintah Indonesia mengatur tenaga kerja asing melalui berbagai kebijakan diantaranya. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur tenaga kerja asing, seperti PP nomor 34 tahun 2021 yang mengatur kewajiban dan larangan pemberi kerja, permohonan izin tinggal, dan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing, dan Permenaker nomor 10 tahun 2018 yang mengatur tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Yang kedua, pengawasan. Pegawai pengawas Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tentang pemberian izin memperkerjakan tenaga asing. Yang ketiga, laporan penggunaan tenaga kerja asing. Pemberi kerja wajib melaporkan penggunaan tenaga kerja asing kepada Menteri Tenaga Kerja setiap 6 bulan. Yang keempat, persyaratan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia harus memenuhi persyaratan seperti memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki. Dan terakhir, deregulasi kebijakan. Pemerintah telah melakukan deregulasi kebijakan penggunaan tenaga kerja asing untuk mendukung peningkatan investasi asing. Meski demikian, ada baiknya pula jika pemerintah mengambil beberapa langkah untuk memproteksi tenaga kerja lokal di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah membuka data jumlah tenaga kerja lokal dan lapangan pekerjaan yang tersedia, baik yang dilakukan oleh investor asing maupun proyek-proyek pemerintah, proyek strategis nasional, termasuk juga kesempatan kerja di luar negeri. Yang kedua, berkenaan dengan anggapan adanya keterbatasan keterampilan dan rendahnya penguasaan teknologi, baiknya pemerintah tetap harus mencari solusi dan tetap memberikan proteksi pada tenaga kerja lokal dengan memprioritaskan memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal. Mengingat tingginya angka pengangguran dapat memicu gangguan terhadap stabilitas, keamanan, dan keterlibatan di dalam negeri yang akan memakan social cost yang sangat mahal. Yang ketiga, pemerintah pusat perlu terus mengetatkan pengawasan kedatangan tenaga kerja asing di lapangan atau implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di bidang ketenagakerjaan. Pada bab 4, bagian penutup, kesimpulan. Pada era globalisasi ini, kedatangan tenaga kerja asing ke Indonesia dan bekerja di sini di satu sisi sangat penting bagi perekonomian kita, karena hal ini membuat kita tumbuh menjadi negara yang lebih sukses. Tetapi pada saat yang sama, pemerintah harus mengatur jumlah pekerja asing yang masuk ke negaranya, karena hal ini mengurangi kesempatan kerja bagi penduduk lokal karena pemberi kerja lebih memilih memperkerjakan orang asing. Tidak adil bagi pekerja lokal jika mereka bersaing dengan pekerja asing dan menerima upah rendah di tanah air mereka sendiri. Pekerja lokal harus diberikan perlakuan yang adil dalam hal dipekerjakan, dalam hal upah dan perlakuan di tempat kerja. Pekerja asing harus mendapat perlakuan yang sama dengan pekerja lokal. Memperkerjakan tenaga kerja asing akan membawa keuntungan bagi negara kita dan juga akan merugikan serta mengancam negara kita. Sebelum halnya kerugian tersebut semakin meluas, sebagai warga negara yang baik tentu harus memiliki keahlian yang baik agar dapat menduduki kualifikasi jabatan yang setara dan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Dan pada bagian saran, dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia akibat masuknya tenaga kerja asing, diperlukannya beragam upaya guna keadaan ketenaga kerjaan Indonesia tidak lagi didominasi oleh tenaga kerja asing.
Pemerintah harus meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing. Diperlukan juga optimalisasi pengawasan dengan tatanan konsep tetapi juga yang bersifat implementatif dan dapat dioperasionalkan dengan membuat standar operasional prosedur atau SOP terkait wewenang dan tugas sehingga terjadi kerjasama antar instansi yang menangani tenaga kerja asing di dalam implementasinya. Salah satu langkah konkret yaitu memberikan proteksi hukum terhadap tenaga kerja lokal di Indonesia. Hal tersebut dapat diberikan dengan cara menetapkan pemberi kerja wajib menempatkan lebih banyak tenaga kerja lokal dibanding tenaga kerja asing. Hal ini menunjuk tenaga kerja lokal sebagai pendamping tenaga kerja asing. Kewajiban memberikan diklat bagi tenaga kerja lokal sesuai kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih sudah mau mendengarkan presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.